Salam sadis, salam Jumat. Ketemu lagi di hari Jumat ya. Selamat menunaikan sholat Jumat buat yang beragama Islam. Semoga barokah habis sholat Jumat. Terus nanti rezekinya dilancarkan, dilapangkan, dibuka pintu rezekinya ya. Diberikan kesehatan. Amin ya. Jadi ya seperti semalam lah skenario kita ini kita semalam kan saya bilang andai kata dia ada drop ke 19 atau 18.900 ya kan di situ serok ya rupanya betul dia ada buangan. Saya juga ada serok kemarin, saya ada serok bull juga dikit ya lumayan. Nah kita lihatlah hari ini kan, pertama kita mulai dari ini itu, mari kita lihat market cap. Ini saya buat video market cap di 940,1 billion, volume 69,2, BTC dominance 39,6. Aku kan juga nggak tahu nih BTC dominance masih kenceng ya. Tadi pagi nutupnya bagus sih, 19.500 ya. Tapi ini agak turun dikit. Ini ya lagi di situ lah dia ya, stay di situ dia 19.440. Ini saya buat video BTC-nya 19.440, Ethereum 1.330. XRP lumayan ya. XRP 8%, hampir 8,6% ini, 48 sen. Wah mantap juga XRP. XRP karena sedikit good news, dia semalam keluar itu pengadilan minta di submit itu dokumen bekas chairman dari SEC dulu si Hinman ya, dimana dia dulu itu pernah dia bilang bahwasanya XRP itu bukan security gitu ya. Itu jadi positive news lah, positive news. Diminta submit dokumennya Hinman dari pengadilan, order dari pengadilan supaya SEC submit itu dokumen Hinman dulu gitu. Makanya positif newsnya, makanya XRP juga langsung hijau gitu. Lumayan juga ya, ada kemarin-kemarin pas koreksi ada yang serok-serok, ini udah pada cuan lagi XRP ya. Bagus-bagus juga. Jadi hari ini ya kita lihat lah, hari ini sebelum nanti malam Ambrek dia punya option expire ya, ada BTC, ada ETH. Sebelumnya juga nanti berapa jam lagi nanti ke waktu di Indo jam-jam 4 sore lah. Kalau waktu Indo jam 4 sore juga pengumuman CPI Europe itu ya. Itu wah dia punya inflasi naik lagi. 91 itu forecastnya 9,7 lagi. Berat Europe, berat gitu ya. Itu juga mungkin sedikit nanti buka market Europe, mungkin ya kita lihat gimana, ada gejolaknya mungkin ya kita lihat. Terus nanti Amrik juga PCE, core PCE yang dipantau itu juga pengaruh ke market ya kan. Itu consumer expenditure PCE ya, itu jadi yang dilihat spend consumer di food, makanan atau gasolin, energi gitu ya. Itu dilihat dia punya ini consumer expenditure-nya. Itu pengaruh ke market. Tapi terus juga nanti Amrik buka market juga ya, itu sebenarnya yang lebih ini gejolaknya nanti di situ. Option expire-nya yang lumayan gede loh ini ya. Cuma dealnya di mana kita nggak tahu, berapa ininya ya, mereka apakah cuma kayak seperti ini di 19.000 something ya kan.
berarti bearnya menang gitu ya. Kalau misalnya bull bisa nekan nanti kalau max pen 2122 kelihatan susah sih dari kemarin sampai sekarang pergerakannya gitu, kayak kalau bisa 20 ke 21, antara 20 21 itu masih agak make sense andai kata nanti ini ya. Kita lihatlah apakah bisa atau enggak ya. Terus juga ini tutup bulan ya kan, tanggal 30 September itu adalah tutup kuartal ketiga juga besok pagi ya, itu tutup candlenya juga monthly candlenya itu ya. Jadi kita lihat gimana ini, itu penting juga kita lihat besok pagi bagaimana nutupnya. Jadi ada satu gambaran juga untuk bulan Oktober ya, gimana ininya kita lihatlah. Dan market agak anomali, banyak yang lihat kemarin hasil GDP-nya begini, terus dolar juga koreksi, dolar lumayan koreksi tadi malam. Kenapa market kebakaran? Ya kan, stock market kebakaran, tapi BTC kripto stabil gitu. Cuma kripto yang stable gitu. Nah di situ mereka lebih masih market mungkin lebih memilih ke kripto alihkan, karena gini, kan seperti yang saya udah pernah bahas, kalau ini udah kuartal ketiga, mereka juga bersihkan, mereka punya balance sheet-nya ya kan, stok apa ini pasti udah lepas barang gitu. Apalagi ada yang nangkap pisau jatuh ya kan, kemarin itu banting stok market, mereka pikir udah murah, ada yang serok kan, nggak taunya makin kebanting, market makin kebanting lagi gitu, malah nangkap pisau jatuh namanya ya gitu, akhirnya rugi ya kan. Nah ini cuci gudang, makanya market kelihatan rada anomali semalam. Hari ini mungkin masih agak, Asia market juga begitu ya. Asia market hari ini Nikkei, saham Nikkei juga koreksi masih merah padam ya kan. Hang Seng juga lumayan, saham Hong Kong ya. Jadi ini akhir bulan udah terakhir, hari ini cuci gudang gitu mereka ya kan. Jadi mungkin akan mereka rebalance lagi, mereka punya keuangan ya kan. Makanya mungkin ada yang habis jual barang, akhirnya yang dipilih ya emas agak hijau dikit tipis, mungkin ada yang alih ke emas, tapi kripto lebih stabil ya. Bitcoinnya kita lihat lebih stabil. Semalam sempat koreksi pas habis ini pengumuman itu market merah gitu ya, sempat merah. Bitcoin juga sempat merah tapi cepet ngeban balik gitu ya kan. Jadi ya kita lihatlah market untuk hari ini mungkin gimana ininya, pergerakannya, apakah volatilenya segimana ya kan. Kita lihatlah, kalau ada momen ya syukur ya. Yang penting masih hati-hati, apalagi yang leverage, yang pemain leverage hati-hati. Hari ini kondisi begitu, ini bisa aja volatile, dump and pump terjadi gitu ya. Jadi kita harus hati-hati, kita lihat aja gimana keadaannya. Apakah malam ini lebih bagus market? Seharusnya agak ini sih, karena dolar udah agak koreksi ya. Untuk BTC mungkin bisa steady di situ, atau ada sorongan untuk pertarungan optionnya antara bear dan bull. Belum lagi ETH di mana ini nggak tahu juga, Ethereum ya. Jadi, karena gede loh hari ini dia punya porsi expire-nya gitu ya. Penentuan juga di mana hari ini juga tutup market juga hari Jumat kan. Untuk minggu ini juga untuk stock market juga terakhir akhir bulan, akhir minggu istilah kalau untuk market stock market saham gitu ya. Jadi itu harus mereka bersih-bersih juga semua. Makanya malam ini kemungkinan itu agak hati-hati, volatile. Itu aja saya ingatkan.
ya kan? Karena juga saham udah pasti kebakar lah. Kenapa kayak semalam anomali gitu ya kan? Kenapa dolar udah koreksi juga, saham masih kebakar ya. Mereka udah prediksi krisis resesi ini udah lebih baik gua lepas dulu deh saham gua gitu, karena mereka takut akan ke bawah lagi ngadepin resesi ini. Misalnya kan kalau gua pegang saham salah satu perusahaan, begitu jatuh, kapan bangkitnya lagi nggak tahu kan, hold berapa lama gua gitu ya kan. Makanya saya rasa alternatif kenapa mereka alihkan ke emas lebih dengan kripto, ya kan? Karena kripto masih lihat stabilnya gitu, lebih steady gitu, ya. Juga karena market cap kripto ini kan belum gede gitu. Jadi kalau diolah sama mereka juga masih agak enak gitu, ya. Apalagi kondisi lagi bearish time begitu. Itu mungkin salah satu faktor juga. Dan juga kripto terus ada proyek gitu kan. Sedangkan banyak perusahaan ini malah sekarang banyak entrepreneur ini yang lihat tuh perusahaan-perusahaan tech itu pada layoff gitu. Ya kan? Kalau kita lihat belakangan ini berita selalu perusahaan akan layoff berapa karyawan, berapa lagi. Kayak hari ini saya lihat ini SoftBank, padahal hari itu udah kurangi karyawan. SoftBank ini Song Masayoshi ini juga berita hari ini akan kurangi lagi 150 karyawan gitu ya. Makanya kalau kenapa saham merah ini, mereka juga akhir bulan kuartal 3 udah cuci gudang, udah tahu di hold juga kapan istilahnya sahamnya mantul lagi ke atas performa karena ekonomi jelek ya kan, bisa aja bangkrut gitu perusahaan ya kan. Maka lebih ya mungkin mereka ke BTC lah ya, mudah-mudahan juga satu sinyal bagus buat BTC, apalagi kalau Bank of England mau quantitative easing QE ya, dia udah announce pivot, lakukan pivot. Berarti ya QE akan dia lakukan karena no choice. Dia udah pasti harus lakukan, udah cedera dalam gitu. Udah injur berat istilahnya Bank of England gitu ya. Dan pemerintahnya juga maunya ini suruh dia print juga gitu. Karena pensiun fund-nya juga tergerus gitu. Pensiun fund-nya taruh di leverage tinggi, kena juga, tembus dia ketikam. Makanya kemungkinan kalau mereka QE, sebagian mungkin mereka masukkan ke bed. Biasanya begitu. Kalau England lebih mencondong, kalau untuk Eropa apalagi England karena mereka juga ada LBMA lebih kuat ini ya. Biasanya ke emas gitu ya, precious metal, sama mungkin another ya digital gold ya BTC gitu. Itu kita harapkan jadi bisa juga mendorong harga BTC juga naik, mudah-mudahan nanti ya. Di bulan Oktober ini, andai kata benar Oktober dia lakukan QE gitu Englandnya, itu biasa saya rasa akan terbantu, tersorong juga market gitu ya. Ya kita lihatlah, kita ikuti pergerakan market sambil pantau apa yang terjadi, jadi langkah kita juga nggak kena trap gitu. Karena kondisi begitu salah nangkap bisa salah tangkap pisau, cedera gitu ya. Alright, di mana hari Jumat hari ini santai aja. Selamat buat yang sudah menunaikan ibadah sholat di hari Jumat. Salam serio dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.